Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Mahfud, akan mewakili kelompok 2 dan akan membahas materi tentang status proses pada sistem operasi. Materi ini penting karena setiap aplikasi yang kita jalankan di komputer atau di HP sebenarnya adalah proses yang memiliki kondisi tertentu. Pengertian proses adalah program yang sedang dieksekusi oleh CPU. Jadi, saat kita membuka aplikasi seperti browser, game, atau Microsoft Word, sebenarnya kita sedang menjalankan sebuah proses. Dalam sistem operasi, satu komputer bisa menjalankan banyak proses sekaligus. Oleh karena itu, sistem operasi harus mengatur proses-proses tersebut agar berjalan dengan efisien. Status prosesnya seperti new atau baru. Status new adalah kondisi ketika proses baru saja dibuat. Pada tahap ini, proses belum dijalankan oleh CPU. Contoh, saat kita klik aplikasi, proses mulai dibuat. Yang kedua itu ready atau siap. Status ready berarti proses sudah siap dijalankan, tetapi masih menunggu giliran CPU. Penjelasan tambahan karena CPU bisa menjalankan satu proses dalam satu waktu. Pada sistem tertentu, maka proses lain harus antri. Yang ketiga, running berjalan. Status running berarti proses sedang dijalankan oleh CPU. Contoh, saat kita mengetik di Word atau sedang bermain game. Dan yang keempat, waiting atau blockade atau menunggu. Status ini terjadi ketika proses tidak bisa melanjutkan karena menunggu sesuatu seperti input pengguna proses 1 atau 0. Contoh, saat aplikasi sedang atau menunggu koneksi internet. Yang kelima, terminated atau selesai. Status terminated berarti proses sudah selesai atau dihentikan. Contoh, saat kita menutup aplikasi. Perpindahan status. Proses tidak diam di satu status saja, tetapi bisa berpindah-pindah. Contohnya, new ke ready, ready ke running, habis running, waiting, lalu habis waiting, ready lagi, lalu running, terus terminated. Konsep tambahan, ada juga istilah CPU scheduling, yaitu cara sistem operasi menentukan proses mana yang dijalankan terlebih dahulu. Contohnya seperti antrean, ada proses yang diprioritaskan lebih dulu. Kehidupan sehari-hari nih, misalnya kita membuka YouTube, klik aplikasi new, menunggu, terus ready, video diputar, lalu running, lalu buffering, waiting, ditutup, dan seterusnya terminated. Dengan ini kita bisa memahami bahwa semua aplikasi mengikuti siklus proses. Jadi, status proses membantu sistem operasi mengatur jalannya program. Dengan memahami komputer bekerja, dengan memahami ini kita bisa lebih mengerti bagaimana komputer bekerja. Terima kasih.